Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim Raja Wali Nusantara dengan selalu mengharap rahmat dan ridho Allah. Kita lanjutkan masalah Satria Piningit. Satria Piningit ini tidak memiliki senjata fisik. Maksudnya kayak keris kayak gitu enggak. Itu karena bagi Satria Piningit itu sudah melampaui itulah, sudah melampaui itu. Satria Piningit ini diberi wewenang untuk menata tidak hanya di dimensi manusia tapi juga dimensi yang lain. Dimensi alam gaib juga ditata. Jadi Allah berkehendak memerintahkan makhluk untuk patuh kepada Satria Piningit. Satria Piningit ini memiliki kemampuan seperti Nabi Sulaiman. Dia memiliki kemampuan ketatanegaraan seperti Nabi Yusuf, memiliki kemampuan tempur seperti Nabi Daud, dan memiliki kekuatan tauhid seperti Nabi Muhammad. Jadi kalau bicara apa senjata kekuatan dari Satria Piningit, yang jelas ridho Allah, itu aja. Tapi memang dia dibekali perangkat-perangkat untuk teknisnya gitu loh. Jadi tombol-tombol khususnya diberi. Dia punya dua senjata utama. Satu untuk kekuatan, kedikjayaan, untuk melumpuhkan, satu untuk mengobati. Kalau di Jawa terkenal dengan satu cakra baskara, cokro baskoro. Itu untuk melemahkan atau untuk membunuh. Satu untuk menyembuhkan, itu Wijaya Kusuma. Itu senjata utamanya dua. Nah, tapi di samping itu ada senjata-senjata yang lain yang memang umum. Maksudnya umum itu banyak juga digunakan oleh para ulama, para kiai, bahkan para dukun, tapi polanya berbeda. Mungkin dari para penonton sudah dengar Brojo Musti, Sepi Angin, Biji Barki, Laduni. Nah itu merupakan perangkat juga yang digunakan oleh Satria Piningit. Tetapi polanya kalau Satria Piningit terhadap ilmu itu adalah top down gitu loh. Kalau para dukun atau para ahli metafisik kan polanya kan bottom up. Jadi memohon kepada ilmu itu, sedangkan Satria Piningit memerintahkan ilmu itu. Itu bedanya begitu. Makanya kekuatannya luar biasa. Jadi itu yang sederhana itu. Satria Piningit itu bukan mengendalikan, menata dimensi manusia, juga dimensi alam gaib. Jadi Allah berkehendak dan memerintahkan kepada seluruh makhluk untuk mau ditata gitu loh, maksudnya untuk menerima, ikhlas ditata. Kalau enggak dileburkan. Nah, kemudian pasukannya begini, pasukan utama Satria Piningit itu ada 4. Jadi panglimanya itu ada 4. Satu Nogosasro, yang kedua Nogopuspo, yang ketiga Nogorojo, yang keempat saya lupa. Jadi pas saya lagi tapak di bawah pohon asem selama kurang lebih 60 menit sambil ngopi, tiba-tiba rokok jatuh, jadinya hilang. Jadi pusakanya, panglima perangnya ada 4. Panglima perang ini ada, nanti yang panglima perang 4 ini akan mengendalikan manusia lah, untuk memilih mana yang itu, mana yang ini. Karena walaupun 4, dia bisa mecah menjadi ribuan atau bahkan miliaran, karena dia cahaya bentuknya, unsurnya, maksudnya unsur cahaya. Nah, sedangkan pasukan umumnya, maksudnya pasukan biasanya, kalau di dunia metafisik ya para jin, para siluman.
Jadi Allah memberi kesempatan atau bahkan memerintahkan kepada para jin siluman untuk tunduk kalau ingin selamat gitu loh. Kalau kalian jin mau selamat, maka bantu orang ini, tunduk kepada orang ini untuk memperbaiki dunia gitu loh. Karena sekarang sifat akhlak manusia itu sudah melebihi, bukan semua tapi sebagian itu karakternya lebih dari binatang. Ada yang sama, ada yang lebih. Makanya Allah memerintahkan para makhluk seperti jin, pokoknya makhluk-makhluk gaib untuk membantu perjuangan Satria Piningit ini. Minimal diam, tidak mengganggu gitu loh. Karena sekarang seluruh energi potensi alam, seluruh energi alam, seluruh makhluk-makhluk yang di alam metafisik itu sudah saling terintegrasi dan harmoni untuk perbaikan manusia, perbaikan sifat dan akhlak manusia, termasuk masalah corona. Nanti saya bahas corona. Oke, jadi pada intinya Satria Piningit itu tidak memiliki semacam keris, semacam benda-benda pusaka, dia tidak punya dan tidak butuh bagi dia, karena dia sangat dekat dengan Allah. Ngapain megang bambu petuk kayak gitu kan, ecek-ecek banget. Naga pedang, naga puspa nggak punya, bukan nggak punya, nggak butuh, disimpan, malah nggak megang dia, udah dilepas-lepasin, udah nggak ini, levelnya udah bukan level Satria Piningit lagi yang kayak gitu. Adapun naga yang saya sebut tadi yang 4 tapi lupa 1, Nogo Sosro, Nogo Rojo, Nogo Puspa, Nogo Runting kalau nggak salah, itu bentuknya naga asli dalam bentuk cahaya. Jadi bukan senjata seperti pedang atau keris, bukan. Sedangkan ilmu prakteknya ada 4, itu yang lazim dipakai oleh paranormal seperti sepi angin, hiji barki, brojo musti, laduni. Tapi levelnya berbeda, daya dobraknya jauh. Maksudnya dengan orang-orang metafisik, dengan dukun jauh. Karena ini digunakan sebagai perangkat tradisional Jawa, maksudnya sebagai perangkat keilmuan Jawa yang digunakan agar menjadi manfaat, tapi karena dibawa dalam kebaikan gitu. Sedangkan senjata utamanya yaitu 2 tadi, Cokro Baskoro dan Kembang Wijaya Kusuma. Itu untuk penggambaran tentang senjata dan pasukan Satria Piningit. Oke, untuk sementara segitu dulu ya. Apalagi ya, masalah corona nanti saya bahas, ada kaitan dengan corona. Kemudian Satria Piningit dengan nanti ada lagi, terutama terkait dengan corona ya. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.